Oke, baik. Jadi kita akan melanjutkan pembangunan blog kita ya. Jadi di video kita kali ini kita akan mengaktifkan tombol hapus. Ya, jadi kita akan memberikan akses kepada pengguna kita untuk bisa menghapus postingan yang sudah dia buat ya. Kalau misalnya tidak sesuai ya tinggal hapus saja seperti itu. Prosesnya hampir sama ya dengan detail dan edit ya kita akan memparsing ID dari postingan kita ke controllers, kemudian dari controllers akan mengambil datanya melalui model ya pastinya, mengambil datanya dari database, kemudian eh, baru kita hapus seperti itu ya. Oke, kita langsung eh, pertama kita buka controller postingan kita tambah fungsi baru ya, public function hapus seperti itu. Kemudian dia menerima satu parameter ID baru, kemudian seharusnya kita ke model dulu, model postingan. Oke, kita bikin dulu public function index, kemudian salah, kemudian menerima parameter ID juga, parameter dengan nama ID. Kemudian baru kita bisa return ya. Jadi seperti di model kategori kita akan menggunakan query builder code injector. Nah, jadi kita bisa this db delete ya seperti itu. Kemudian nama tabelnya apa? Tabel postingan. Kemudian yang menjadi titik acuhnya apa? Kan biasanya kan ID. Jadi ID. Nah, ID ini sama dengan ID yang kita kirim dari controllers. Kan ID-nya kita dapat dari view ya, dari view sini, dari view kemudian parsing ID ke parsing ID ke controllers kita. Nah, nanti dari controllers kita akan parsing lagi ke models. Dari models kemudian baru melakukan penghapusan seperti itu. Ini kok indeks sih, delete. Hapus ya, delete aja lah, delete. Oke. Delete. Nah, jadi dari sini sekarang kita bisa langsung panggil. Misal langsung bisa panggil seperti ini. This kita panggil model kita, postingan, kemudian kita panggil fungsinya hapus, baru kita parsing ID-nya seperti itu. Nah, jika berhasil dihapus, baru kita set pesan flash message ya. Pesan bahwasanya postingan berhasil dihapus. Baru kita redirect ke postingan kita. Redirect postingan. Oke, seperti itu. Di view kita ya, di index pastinya kita tinggal tambahkan link di tombol hapus kita untuk mengarahkan ke metode hapus di controller postingan. Ya, jadi kita bisa langsung tulis php echo base URL, kemudian controllers kita, nama controllers kita kan postingan, baru kemudian metodenya atau fungsinya apa? Fungsinya tadi hapus, kemudian parameternya apa? Parameternya sama, kita pakai yang ID postingan yang kita dapat dari hasil looping ya, hasil loop yang di sini. Ini data berarti data kita langsung panggil ID-nya. Seperti itu. Nah, tetapi ya, kita coba. Ini kalau misalnya kita klik dia langsung terhapus ya, postingan langsung terhapus dan postingannya hilang. Tapi coba bayangkan kalau misalnya user kita tuh pengguna kita itu tidak sengaja terklik tombol hapus ini, padahal seharusnya dia tidak mau data ini terhapus. Nah, jadi kita bisa tambahkan validasi sederhana menggunakan uh, JavaScript ya. Jadi kita punya atribut on click seperti itu. Kemudian baru kita bisa return confirm ya seperti ini. Baru kita bisa tulis seperti ini. Hapus
eh, postingan ini. Nah, ya. Jadi sekarang kalau misalnya kita coba, seharusnya keluar alert sederhana atau confirm sederhana dari JavaScript. Nah, tidak langsung terhapus datanya. Jadi kalau misalnya tak sengaja tertekan, kita bisa cancel seperti itu. Tapi kalau misalnya yang memang mau dihapus, kita bisa hapus. Oke, ya, dan datanya terhapus. Nah, ini sebenarnya cara penghapusannya cuman contoh sederhana ya menggunakan JavaScript. Kita juga bisa menggunakan modal ya, punya kalau misalnya pakai Bootstrap dan lain-lain lah ya. Atau pakai Toaster atau dan lain sebagainya. Contoh konfirmasi untuk penghapusan datanya seperti itu. Oke, kita sudah berhasil ya membuat proses untuk penghapusan datanya. Kita coba lagi. Yang pertama kita perlu ke lorem dulu. Lorem ambil, kemudian generate misalnya berapa, kita mau 10 biar banyak ya. Generate dan copy sampai bawah. Sampai bawah. Copy. Kita tambah postingan baru, judul postingannya post lorem juga, kategorinya opini, kemudian isinya yang tadi kita paste, baru kita simpan. Oke, dan datanya masuk sudah, kita sudah bisa detail, kemudian edit, kita sudah bisa, misalnya kita mau ubah ke teknologi, simpan, sudah jadi teknologi, dan sekarang kita sudah bisa menghapusnya. Oke, jadi mungkin sampai sini saja video kita kali ini, singkat ya. Ya memang karena prosesnya memang tidak terlalu banyak yang perlu kita lakukan untuk penghapusan data. Terima kasih sudah menonton. Jika ada saran atau pertanyaan bisa tuliskan di kolom komentar dan see you next time. Bye.